Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dengan topik yang sama, yaitu tentang pornografi. Namun pada hari ini kita akan mulai membahas dampak dari menonton video pornografi. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, setelah saya membaca banyak artikel tentang pornografi ini, saya menemukan bahwa banyak sekali dampak dari menonton video pornografi ini, sehingga di dalam membahas dampak ini tidak bisa dibahas dalam satu bagian saja. Itulah sebabnya ke depan ini kita akan bahas bagian per bagian atau part per part begitu ya. Ada part 1, ada part 2, ada part 3. Yang saya berharap bahwa melalui pembahasan ini nanti akan menolong kita memohon anugerah Tuhan untuk berhenti menonton video pornografi, karena memang bisa merusak kehidupan anak-anak kita, remaja, pemuda, bahkan kita juga orang yang sudah dewasa seperti begitu ya. Jadi hari ini kita akan mulai membahas part pertama, yaitu dampak buruk dari menonton video pornografi berkaitan tentang kesehatan mental dan juga emosional. Jadi dampaknya pada kesehatan mental dan juga emosi gitu ya. Nah saudara, apa dampak yang pertama berkaitan tentang mental dan emosional? Pertama dulu, sudah bisa dipastikan bahwa orang yang sudah kecanduan menonton video porno, sudah bisa dipastikan bahwa dia terganggu secara emosi. Ya, kenapa? Karena ketika dia menonton video porno, akan muncul yang namanya rasa bersalah. Kenapa rasa bersalah itu muncul? Karena dia merasa telah melanggar norma, nilai-nilai, bahkan kebenaran, bahkan juga telah merasa kekudusan hidupnya itu telah terkontaminasi dengan dosa seperti itu. Itu rasa bersalah yang muncul akibat menonton video porno ya. Dan yang kedua, akan ada rasa cemas, ada perasaan tidak tentram di dalam batin, di dalam kehidupan, ada kekhawatiran yang berlebihan, sekalipun tidak ada hal yang mengintimidasi hidupnya, tapi karena dia sudah terpapar dengan habit yang buruk ini, maka kekhawatiran itu selalu menguasai kehidupannya. Ada kegelisahan, ada ketakutan, dia juga memiliki rasa risau di dalam kehidupan. Luar biasa dampak dari menonton video atau konten-konten porno ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau setiap hari ada rasa cemas seperti begini, atau rasa bersalah seperti ini. Kita tidak bisa menikmati kehidupan. Dan yang ketiga, ada rasa depresi ya. Saya tulis ini, adanya perasaan sedih yang berlebihan dan berkelanjutan selama dia tidak berhenti untuk menonton video porno itu. Rasa sedih bukan karena kehilangan, tetapi rasa sedih sebagai dampak dari menonton video porno ini menguasai kehidupannya. Bukan hanya itu, dia juga mengalami putus asa ya, di dalam melewati hari-hari yang Tuhan sudah beri kepada dia seperti itu. Nah ini yang pertama tentang gangguan emosi ini ya. Yang kedua, orang yang sudah kecanduan menonton video porno akan ada yang namanya low self esteem. Ya, apa itu low self esteem itu? Yaitu seseorang mengalami penurunan pada rasa percaya dirinya. Ya, dia tidak percaya diri lagi pada saat komunikasi dengan orang lain, pada saat berdiri di depan orang, atau ada di tengah-tengah teman-temannya, apakah itu anak-anak, remaja, pemuda, atau kita juga orang yang dewasa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa orang yang sudah atau yang suka menonton video porno
akan berpengaruh pada rasa percaya dirinya, menurun rasa percaya dirinya. Luar biasa. Dampak dari menonton video pornografi ini bukan hanya berdampak pada satu bidang kehidupan kita, tapi juga semua aspek hidup kita akan terganggu seperti begitu. Karena itu, biasanya orang yang suka menonton video porno tampak kuku, apalagi kalau kontak mata dengan orang lain ya, ada rasa gugup di dalam dirinya seperti itu. Dan yang ketiga, masih berkaitan tentang kesehatan mental dan juga emosional ini, adanya perubahan pada persepsi. Ya, apa yang dimaksud dengan perubahan persepsi ini? Yaitu terjadi perubahan persepsi terhadap seksualitas yang tidak sesuai dengan realita. Saya katakan ini sebuah kelainan. Ya, ini sebuah kelainan yang terjadi di dalam kehidupan orang yang sudah terpapar video pornografi ini. Dampaknya menurunkan kepuasan terhadap pasangan yang sah. Ingat ya, bagi orang yang sudah berkeluarga. Ya, dan bagi anak-anak, remaja atau pemuda yang belum berkeluarga, jika tidak berhenti, itu seperti bom waktu ke depan. Mereka akan mengalami masalah yang sama juga. Sehingga saya berdoa bahwa ambil keputusan untuk berhenti. Minta anugerah Tuhan supaya Tuhan tolong kamu untuk memutuskan, untuk say no pada konten-konten yang merusak kehidupanmu dan juga kehidupan keluargamu. Kenapa? Karena adanya ekspektasi yang terdistorsi, atau saya katakan adanya penyimpangan, ya, ekspektasi yang menyimpang ya, oleh karena khayalan yang ada saat menonton konten-konten yang hanya menghancurkan kehidupan kita itu. Nah, saudara, inilah dampak menonton video pornografi part pertama berkaitan tentang kesehatan mental dan juga emosional. Kita akan lanjutkan dalam waktu dekat untuk membahas dampak-dampak lain. Kita berharap sampai tuntas sehingga anak-anak kita, remaja, pemuda, bahkan juga kita yang sudah dewasa tertolong setelah melihat video ini ya. Sampai ketemu di pembahasan dampak berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.